Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang 5 kesalahan umum para YouTuber pemula yang biasanya ini nggak disadari dan nggak dianggap sebagai satu kesalahan. Daftar kesalahan-kesalahan ini saya dapatkan dari informasi yang ada di channel YouTube ini ya, dari komentar-komentar yang masuk, kemudian juga dari data video atau video yang paling populer yang paling banyak dicari di channel ini. Jadi buat teman-teman yang benar-benar mau berkembang di YouTube, mau mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, mulailah untuk mempelajari, kemudian memahami kesalahan-kesalahan ini, lalu berusaha untuk menghindarinya. Yang pertama, dari data video yang saya dapatkan di channel ini, konten yang paling banyak diminati dan juga paling banyak dicari adalah ide membuat konten YouTube tanpa wajah, tanpa suara. Nah, ini adalah satu kesalahan ya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar berkembang di YouTube, mau nggak mau harus memberanikan diri ya, paling tidak menampilkan suaranya. Kalau belum bisa menampilkan dengan wajah seperti ini teman-teman. Karena YouTube ini seperti sebuah channel TV ya, seperti sebuah stasiun TV atau setidaknya seperti stasiun radio. Nah, saya sejak tahun 2010 bekerja di radio ya, mengelola sebuah radio, dan dari sana saya mempelajari bahwa acara yang paling banyak didengar, acara yang banyak pendengarnya itu adalah acara yang ada penyiarnya. Jadi bukan hanya sekedar lagu gitu ya. Karena sebenarnya para pendengar ini adalah orang-orang yang ingin berinteraksi atau ingin mendengarkan suara penyiarnya. Mendapatkan informasi langsung dari seseorang itu akan lebih meyakinkan ya, yang menampilkan wajah atau setidaknya menampilkan suara aslinya. Nah, teman-teman mungkin sering melihat juga konten-konten yang hanya menampilkan slideshow, gambar atau video ilustrasi, dan kemudian ada teksnya. Itu kan nggak menarik ya, apalagi dengan suara robot. Channel-channel besar yang menggunakan cara ini atau kontennya sejenis ini, biasanya setidaknya dia memberikan voiceover atau memberikan narasi dengan suara asli manusia. Karena itu, buat teman-teman yang benar-benar mau berkembang di YouTube, mulailah untuk belajar memberanikan diri ngomong di depan kamera atau setidaknya menampilkan suara teman-teman, memberikan voiceover atau narasi di konten yang kita buat. Itu akan lebih menarik dan akan lebih unik. Daripada menggunakan suara robot, menggunakan suara dari voice maker ya, itu akan rawan terkena konten berulang dan tentu saja kontennya jadi tidak unik. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus memahami persaingan di YouTube. Jadi mungkin setiap hari, bahkan setiap jam ya, ada jutaan video yang diupload ke YouTube. Oleh karena itu, persaingan di YouTube sebenarnya sangat berat ya. Jadi kalau kita nggak bisa membuat satu perbedaan ya, menampilkan konten yang berbeda, yang menarik, maka akan sulit untuk bersaing. Nah, biasanya para teman-teman YouTuber pemula ini nggak mau repot untuk membuat custom thumbnail. Padahal custom thumbnail yang menarik, yang bisa mendapatkan perhatian dari penonton ini akan menjadi pembeda dan tentunya akan memperbesar kemungkinan konten kita memenangkan persaingan di YouTube. Selanjutnya, yang ketiga, teman-teman YouTuber pemula ini sering malas atau mengabaikan peraturan-peraturan di YouTube. Jadi nggak mau mempelajari atau nggak mau baca-baca tentang peraturan di YouTube. Biasanya teman-teman melakukan ini itu ya, kemudian melakukan kesalahan baru mencari aturannya atau bersanya ke sana kemari. Dan itu yang saya dapatkan di komentar ya, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang monetisasi, tentang konten yang boleh atau enggak, tentang praktek spam gitu ya. Dan padahal itu semuanya sudah ada aturannya di YouTube. Jadi teman-teman YouTuber pemula yang akan mulai membangun channel YouTube dan ingin mendapatkan kesuksesan, mulailah untuk mau belajar ya, atau mempelajari peraturan-peraturan di YouTube. Ya memang peraturan di YouTube ini ada banyak, dan saya sendiri juga nggak tahu semuanya, nggak hafal semuanya, tapi setidaknya teman-teman bisa memahami secara umum, minimal di ringkasan dari pendoban komunitas di YouTube ini. Jenis konten apa saja yang nggak boleh diupload, kemudian praktik apa saja yang nggak boleh, dan juga syarat-syarat untuk bisa bergabung di YouTube Partner Program. Karena kita akan menjadi partner YouTube ya, akan bergabung di YouTube Partner Program, kemudian ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, tentu ya mau nggak mau kita harus mau mempelajari, memahami peraturan-peraturan di YouTube. Yang keempat, kebanyakan teman-teman YouTuber pemula nggak telaten ya, atau nggak mau mempelajari data analitik di channelnya. Banyak yang tanya, apakah channel saya ini bisa berkembang, apakah channel seperti ini bisa berkembang ya ke saya.
Dan jujur saja, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya nggak bisa langsung menjawabnya, teman-teman. Karena jawaban apakah channel itu akan berkembang, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara meningkatkannya ya, itu ada di data analitik channel masing-masing. Dari data analitik itulah kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa merevisi ya, kemudian bisa meningkatkan kualitas video kita dan kemudian untuk berkembang di YouTube. Jadi mulailah teman-teman mempelajari data analitik di channel masing-masing, kemudian melakukan improvisasi atau melakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan untuk membuat channel kita lebih berkembang. Terutama di bagian retensi penonton ya. Teman-teman kalau bisa memahami retensi penonton, kemudian di sana di bagian mana yang membuat penonton naik, di bagian mana yang membuat penonton turun ya, kita bisa mereview video kita. Ya, kalau memang di bagian-bagian yang membuat penontonnya turun atau tidak menarik, itu bisa kita hilangkan. Kemudian untuk bagian-bagian yang menarik, yang membuat penontonnya lebih tinggi, bisa kita tingkatkan lagi, bisa kita ulangi lagi ya di video-video selanjutnya. Dengan terus begitu, kita bisa meningkatkan kualitas video, meningkatkan retensi penonton, dan itu akan membuat performa video kita semakin lebih baik. Jadi retensi penonton di YouTube ini sangat penting ya. Dengan durasi tonton yang lebih panjang ya, retensinya lebih tinggi, itu akan meningkatkan performa video kita. Video kita akan terus direkomendasikan dan bisa menjangkau lebih luas penonton di YouTube. Lalu yang terakhir, banyak teman-teman yang belum bisa konsisten ya. Nah, konsistensi di YouTube ini penting ya teman-teman. Kalau kita mungkin belum bisa upload rutin setiap hari, setidaknya untuk bisa berkembang, channel kita minimal bisa mengupload 1 video dalam 1 minggu teman-teman. Jadi jangan berharap untuk cepat berkembang channelnya kalau mungkin uploadnya baru 1 bulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali ya. Nah, sekali lagi teman-teman harus bisa konsisten. Nah, bagaimana untuk konsisten ini? Tentu teman-teman juga harus bisa menentukan tema atau topik video yang bisa membuat teman-teman konsisten untuk membuat kontennya. Jangan memilih satu ide konten yang susah dibuatnya ya, atau teman-teman tidak menikmati dalam proses pembuatannya. Karena di YouTube ini adalah untuk jangka panjang ya, jadi memang kita harus bisa terus membuat konten berkelanjutan. Karena itu harus bisa menikmati setiap proses pembuatan videonya. Dan kalau teman-teman bisa konsisten upload minimal 1 minggu sekali, kemudian konsisten dalam satu tema video, itu tentu akan memperbesar kemungkinan, memperbesar peluang kita mendapatkan kesuksesan di YouTube. Oke, jadi itu ya teman-teman, kesalahan umum yang sering dilakukan para YouTuber pemula yang kebanyakan nggak menyadarinya. Kalau kita bisa memahaminya dan kemudian memperbaiki, menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, maka kemungkinan besar teman-teman akan lebih cepat berkembang di YouTube. Ya, walaupun tidak ada jaminan bahwa pasti akan berhasil ya, tapi setidaknya kita sudah memaksimalkan bagian kita, memaksimalkan ikhtiar kita untuk berkembang di YouTube. Untuk masalah hasil, kita serahkan kepada yang Maha Pemberi hasil. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.